Oke, selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Mbak. Selamat malam. Suara saya Malam Pak bisa, Dinar. bisa didengar ya suara saya? Bentar. Bisa Pak. Baik, kita lanjutkan materi untuk hari ini. Ini materi yang terakhir yang akan kita bahas ya. Sebelum kita ada evaluasi untuk ke minggu depan. Kalau evaluasinya gimana formatnya? Tugas atau tugas besar atau seperti format writing test seperti yang kapan hari? Tugas. Tugas ya. Boleh Pak, tugas Pak. Tugas ya. Baik. Tugas Pak. Ya. Saya akan sampaikan tugas. Mudah-mudahan enggak begitu membebani ya. Saya sampaikan tugasnya minggu depan untuk diselesaikan 2 minggu lagi, atau saya berikan Jumat ini untuk dikumpulkan minggu depan. Minggu depannya hari Tugas pribadi ya Pak Depan aja Pak. Minggu oh, lagi. gitu ya. Untuk Pak. Kuliahnya minggu depan 2 minggu lagi Pak. Saya berikan hari Jumat ini, kumpulnya di 2 minggu lagi gitu ya. Ya, betul. Ya Pak. Boleh Pak. Bisa Pak. Gitu. Ya, baik. Kalau gitu saya akan post tugasnya di hari Jumat ini. Kemudian kita silakan dikumpulkan kapan? Maaf Pak, individu apa kelompok ya Pak? Individu dong. Individu Baik, Pak. aja. Saya akan sampaikan tugasnya di tanggal 23, kemudian dikumpulkannya di tanggal 4 Mei ya. Baik, boleh. Jadi Oke, ada Pak. waktu kira-kira 10 hari untuk mengerjakannya. Mudah-mudahan saya nggak lupa hari Jumatnya. Satu orang mengingatkan mungkin. Baik, hari ini kita akan membahas tentang masih dengan integer programming. Namun kita akan coba menggunakan integer programmingnya untuk kajian supply chain ya. Jadi mendesain supply chain. Ini lebih ke strategik, artinya yang akan kita bahas adalah kalau kemarin kita sudah membahas 0-1 integer programming ya, kemudian yang pure integer juga sudah. Hari ini kita membahas tentang mixed integer programming. Jadi hanya sebagian saja decision variables yang kita set sebagai integer. Ya, selebihnya bisa decision variablesnya bisa berupa bilangan real gitu ya. Nah, facility location problems itu nama generik modelnya gitu ya. Ada yang menyebutkan dengan CFLM gitu ya, Capacitated Facility Location Model. Ya karena kita ingin menentukan di mana fasilitasnya ya. Jadi kalau kita punya beberapa kandidat fasilitas, kita ingin menentukan di mana letak fasilitasnya dan bagaimana pola distribusinya. Jadi kira-kira ini gabungan antara penentuan lokasi dan juga model transportasi. Jadi kalau kita punya 5 kandidat, kemudian ada sekian banyak demand location ya, jadi lokasi demand-nya. Kemudian kita ingin menentukan di mana sih sebenarnya lokasi yang fasilitas mana yang perlu kita bangun ya.
untuk meminimalkan total biaya sebenarnya ya. Jadi meminimalkan total biaya, baik total biaya investasi dan juga total biaya transportasinya. Itu yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelumnya semuanya sudah, yang puasa sudah pada buka puasa kan? Alhamdulillah sudah, Pak. Udah, Pak. Oke. Baik, saya akan share screen. Baik. Jadi ini saya namai aplikasi untuk integer programming, yaitu khususnya untuk facility location. Dalam desain networks itu tentunya kita perlu tahu juga itu apa namanya facility roles-nya ya. Apakah dia sebagai warehouse, apakah distribution center, apakah hub misalnya ya. Kemudian apa proses yang akan terjadi di fasilitas, masing-masing fasilitas yang akan kita tempatkan gitu ya. Seperti yang mungkin minggu lalu saya sampaikan, misalnya distribusi LNG ya, LNG dalam skala mikro atau skala kecil lah, ya small scale. Nah kemudian bagaimana menempatkan hub-nya gitu ya. Salah satu nanti kita akan juga menentukan di mana kandidat lokasi ya, di mana kandidat lokasi. Kalau yang kemarin yang saya tampilkan itu ada K-means clustering. Ya, jadi K-means clustering itu K-nya adalah jumlah, jadi jumlah cluster ya. Jadi kita memungkinkan untuk menempatkan 2 atau 3 kandidat cluster, kandidat hub. Kemudian kita menentukan jaringan distribusi untuk masing-masing hub. Kemudian di pertemuan hari ini salah satu cara untuk menentukan center dari lokasi ya, kita gunakan gravity location model ya, salah satunya. Jadi silakan nanti misalnya kalau tesisnya nanti bertujuan untuk membuat jaringan distribusi gitu ya, kemudian melibatkan beberapa kandidat lokasi untuk kita tentukan sebagai distribusinya, kemudian kita ingin menentukan di mana sih titik tengah ya, jadi untuk menentukan distribution centernya sebelum kita mendesain pola distribusinya ya. Pendekatannya bisa menggunakan ada yang disebut dengan vehicle routing problems gitu ya. Kalau kita ingin menentukan berapa sih jumlah kendaraan yang akan kita investasikan untuk melayani jaringan distribusi ini. Nah, kemudian ya facility location, kita menentukan lokasi dari fasilitas di mana kita akan menentukan fasilitas dari mungkin beberapa kandidat lokasi yang kita kita consider atau pertimbangkan gitu ya. Kemudian penentuan lokasi dari fasilitas ini merupakan keputusan strategik gitu yang memiliki dampak jangka panjang gitu ya. Once kita sudah menentukan lokasi di mana kita akan meletakkan fasilitas ya, atau membangun fasilitas, maka ketika kita ingin memindahkan itu bukan hal yang mudah gitu kan ya. Banyak investasi yang harus kita korbankan untuk memindahkan fasilitas. Jadi umumnya dalam skala strategik itu hal-hal makro itu perlu kita pertimbangkan dalam decision making kita. Kemudian
capacity location ya. Jadi setelah kita menentukan fasilitasnya, kemudian berapa alokasi kapasitas yang akan kita distribusikan misalnya ya, distribusikan dalam jaringan supply chain kita. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa penentuan lokasi dan juga alokasi kapasitas ini tentunya tujuannya adalah meminimalkan biaya atau memaksimalkan profitnya. Jangan sampai misalnya kita menentukan seperti mungkin saya flashback ke minggu lalu ya. Jadi kalau kita hanya mempertimbangkan satu lokasi hub, mungkin untuk membangun hub di satu lokasi itu investasi awal tidak begitu besar dibandingkan kalau kita membangun lebih dari satu ya. Kita mempertimbangkan misalnya 2 hub. Tapi dalam jangka misalnya jangka menengah gitu ya, dalam waktu yang 2-3 tahun ke depan, maka yang menjadi isu adalah biaya transportasinya. Jadi biaya transportasi dari satu hub tentu akan lebih mahal dibandingkan dengan mempertimbangkan 2 ataupun 3 hub gitu ya. Tentu itu juga harus kita pertimbangkan gitu ya. Jadi sebenarnya dalam menentukan berapa jumlah fasilitas itu sangat tergantung dari biaya investasi awalnya. Nah, ini adalah beberapa faktor mungkinnya yang dapat mempengaruhi keputusan dalam desain network ya, dalam desain jaringan distribusi kita. Jadi saya mungkin tidak akan terlalu banyak membahas ini ya, karena dalam saya lebih ke model facility location-nya ya. Tapi perlu diketahui ya, beberapa hal atau faktor yang bisa mempengaruhi dalam desain network ya, sebagai contoh adalah strategic faktornya gitu. Kandidat mungkin misalnya lokasi di mana harga dari tanah gitu ya, misalnya ya, karena kita butuh tanah, harga tanah di sekitar itu bagaimana gitu ya. Banyak sekali misalnya kalau di bidang kami ya, di bidang kelautan itu lebih mudah kita untuk melakukan investasi di luar bukan di daerah onshore-nya, tapi di daerah offshore-nya, jadi di lautnya begitu ya. Jadi beberapa salah satu misalnya kalau di Bali itu ya, jadi Pelindo Energi Logistik itu daripada dia membangun tangki yang besar gitu ya di darat, di mana harga tanah itu mahal, kemudian mereka juga tidak terlalu pasti dengan apakah nanti daerah atau Bali ini bisa digunakan sebagai hub atau tidak. Maka salah satu pilihannya adalah membawa dia ke luar daratan gitu ya. Jadi kita menggunakan floating structure seperti kapal yang difungsikan sebagai tangki. Jadi kalau harga tanahnya murah di beberapa kandidat itu, mungkin semakin banyak fasilitas yang kita bangun akan semakin baik ya, karena dia lebih responsif gitu ya, lebih bisa menjangkau market. Kemudian ada technology factors gitu ya, misalnya kalau yang high economic scale gitu ya, maka
semakin sedikit fasilitas yang kita butuhkan karena produksi di satu lokasi saja sudah memadai. Kemudian ada macroeconomic faktor seperti tarif, kemudian tax insentif, exchange rates, demand risk, freight dan fuel cost. Gitu ya. Jadi freight dan fuel cost ini juga menjadi hal yang penting gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia karena policy satu harga untuk fuel cost gitu ya, misalnya untuk baik untuk darat, laut itu sama ya, satu harga. Gitu ya. Kalau kita bicara di Eropa misalnya, ya ada port to port, city to city gitu ya, terutama untuk kapal misalnya, port to port dari satu negara ke negara yang lain, fuel cost-nya berbeda. Biaya bunkering-nya berbeda. Biaya mengisi bahan bakarnya itu berbeda. Jadi jangan membayangkan bahwa jumlah bahan bakar yang dibakar oleh kapal itu dalam satuan liter dalam seharinya, tapi bisa jadi ratusan ton gitu ya. Nah, ratusan ton itu bisa menjadi dasar kita untuk menentukan decision untuk di mana kita akan melakukan bunkering. Sebagai contoh misalnya dari port A ke port B, pelabuhan A ke pelabuhan B, apakah kita nanti akan mengisi di pelabuhan B atau pelabuhan A gitu ya. Kalau kita bunkering di pelabuhan A, maka ada kapasitas muat yang kita korbankan gitu ya. Karena kapal itu ada maksimum draft ya, atau syarat air maksimum yang perlu dipertimbangkan. Jadi semakin banyak bahan bakar yang mereka angkut, maka ada berat yang mereka korbankan yang seharusnya mereka bisa angkut. Mereka bisa mengangkut muatan di sana. Ya, misalnya dalam satu kontainer 20 ton, kalau kebutuhan bahan bakarnya adalah 400 ton dalam satu rute itu, maka sebenarnya dia sudah kehilangan potensi untuk mengambil kargo sebanyak 20 kontainer atau 20 box. Itu juga menjadi pertimbangan. Makanya dalam routing design di kapal itu kadang juga melibatkan schedule atau penjadwalan dalam bunkering. Kemudian political factor juga akan mempengaruhi, sudah jelas. Kemudian infrastruktur, faktor-faktor infrastruktur tentunya ya. Jadi kalau infrastrukturnya tersedia, tentu akan menjadi pilihan oleh investor untuk melakukan investasi. Kemudian faktor-faktor lainnya ya, competitive factor, customers response time dan local presence gitu ya. Jadi sebagai contoh misalnya kalau kita lihat convenience store atau minimarket gitu ya. Jadi minimarket umumnya diletakkan mendekati ke customers-nya. Jadi seperti kita lihat jaringan Alfamart atau Indomaret gitu ya. Kemudian logistik dan facility cost. Ini ini saya ambil dari salah satu buku, saya lupa judulnya gitu ya. Jadi di sini mereka menentukan ada 4 tahapan dalam desain supply chain gitu ya. Strategiknya apa, kemudian regional facility configuration-nya yang terdiri dari regional demand, kemudian production technologies, competitive environment, political gitu ya, sampai mereka menentukan desirable sites-nya. Jadi ada kandidat sites yang mereka pilih, yang mereka consider gitu ya. Kemudian mereka pilih di fase yang keempat. Jadi ini adalah tahapan dalam membuat atau mendesain sebuah jaringan
supply chain gitu ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi tujuan untuk yang akan kita bahas ya, jadi untuk facility location dan capacity allocation, ya tujuannya adalah locating facilities dan menentukan berapa kapasitasnya. Ya, tentunya tujuannya adalah untuk maksimalkan overall profitability-nya, profit mereka, atau meminimalkan biaya investasi dan juga biaya distribusi. Jadi dalam facility location itu objective function-nya atau tujuannya adalah meminimalkan biaya investasi, ya, biaya investasi dengan membangun fasilitasnya, ya. Kemudian juga meminimalkan biaya distribusinya atau biaya transportasinya. Ya, tentunya dengan memenuhi batasan-batasan, apakah batasannya seperti model transportasi kemarin ya, jadi demand itu semuanya terpenuhi dan juga selain demand itu supply ya, jadi berapa supply yang mereka bisa penuhi gitu ya. Jadi ada maksimum supply yang mereka bisa penuhi dan juga berapa demand yang harus mereka penuhi. Ya, kemudian dalam facility location dan capacity allocation ini ada trade-off dalam desain yang kita pertimbangkan gitu ya. Jadi kalau kita membangun lebih banyak fasilitas, ya tentu semakin banyak fasilitas yang kita bangun, maka dia dapat menurunkan biaya transportasi. Ya, dia akan memberikan responsiveness yang lebih baik gitu ya ke market. Namun dengan menambah jumlah fasilitas akan menambah biaya dalam pengadaan fasilitas dan juga biaya inventorinya. Ya. Tapi mungkin ya sangat tergantung juga dengan nature dari produk yang kita akan distribusikan gitu ya. Kalau kemarin ya kita di distribusi LNG itu kalau semakin panjang jalur distribusinya, ya semakin panjang rutenya, semakin lama rutenya, maka di setiap lokasi harus mempertimbangkan stok yang bisa memenuhi sampai rute berikutnya atau kapal berikutnya bisa melayani terminal atau demand tersebut. Jadi itu ya trade-off yang perlu kita pertimbangkan. Ya selain biaya-biaya lainnya. Kemudian dalam network design model dengan menggunakan facility location dan capacity allocation ini, kita menentukan lokasi dari beberapa kandidat ya. Jadi kita menentukan berapa fasilitas yang kita bangun dari sekian banyak kandidat lokasi, kemudian menentukan berapa distribusi dari masing-masing fasilitas tersebut. Ini sama saja mungkin dengan yang tadi ya, jadi location, supply source, market, location, potential facility site, kemudian demand forecast. Ini adalah hal-hal atau faktor-faktor yang perlu kita himpun untuk sebagai input dalam facility location dan capacity allocation kita. Ini adalah notasi ya, jadi sebentar. Modelnya adalah seperti ini ya. Ini adalah notasi. Jadi N itu adalah jumlah potential plant atau location ya. Kemudian M-nya adalah number of markets.
Ya, jadi N itu adalah potential site yang akan kita bangun. Kemudian M adalah jumlah market atau demand point-nya. DJ ini adalah annual demand. Jadi misalnya ya, oke lah kita kalau di sini dia annual demand, mungkin desainnya bisa monthly atau annual gitu ya. Jadi di sini annual demand untuk market J. Kemudian KI adalah potential capacity untuk plan I. FI adalah fixed cost yang kita annualize gitu ya. Untuk keeping plan I open. Jadi ini akan mempengaruhi capital cost kita ya. Jadi FI ini adalah fixed cost untuk kita membangun atau meletakkan fasilitas di lokasi tersebut. Kemudian CIJ ini adalah biaya ya, biaya atau shipping cost gitu ya. Bisa jadi hanya melibatkan shipping cost saja, bisa jadi melibatkan proses lainnya ya, production atau inventory atau shipping cost misalnya bisa kita rata-ratakan, atau handling cost gitu ya. Jadi cost of producing and shipping one unit dari plan I to market J. Jadi ini adalah notasi yang akan kita gunakan dalam membangun model untuk facility location ini. Nah, dalam capacitated plan location model atau facility location model gitu ya. Jadi ini adalah decision variables yang kita gunakan. Jadi yang seperti yang saya sampaikan, kita ingin menentukan di mana lokasinya dan berapa alokasi yang kita distribusikan, kan gitu ya. Jadi untuk penentuan lokasi, decision variables kita notasikan YI yang nantinya akan bernilai 1 atau 0. Ya. Jika dia bernilai 1, maka dia akan terpilih. 0 jika dia tidak terpilih. Sedangkan XIJ adalah jumlah yang dipindahkan atau didistribusikan ya dari plan I to customer J. Ya. Nah, yang YI ini akan kita kalikan dengan fixed cost-nya kan gitu ya. Jadi kita punya beberapa kandidat lokasi ya untuk menentukan atau mendirikan plannya atau membangun plannya atau membangun fasilitas kita ya. Kemudian dari sekian banyak faktor yang kita pertimbangkan, kita ketemu sebuah fixed cost untuk membangun plan atau membangun fasilitas di lokasi tersebut. Ya, jadi misalnya ada YI ini akan kita kalikan dengan FI. Ya, jadi FI adalah fixed cost untuk kita membangun fasilitas di site I gitu ya. Kemudian YI ini adalah akan bernilai 0 atau 1. Ya, YI ini adalah decision variables-nya, sedangkan ini adalah distribusinya. Ya, sama seperti kita pada saat membangun model transportasi tersebut. Ya, jadi biaya yang kita perlukan atau kita butuhkan untuk mendistribusikan satu unit produk dari I ke customer J, dan ini adalah jumlah produknya, ya, jumlah produk yang kita distribusikan dari plan I ke plan J. Nah, dia akan menjadi penambah jika ini terpilih, begitu ya. Jadi kalau Y-nya bernilai 1, berarti ada misalnya untuk plan 1 ya, plan 1 jadi di set 1, jadi F1 terpilih misalnya 1000, kemudian YI-nya menjadi 1 ya. Kemudian kita jumlahkan dengan berapa distribusinya atau biaya distribusinya. Ya, jadikan C1 kemana? Ya, C11
dikalikan dengan X11 kan gitu ya. C12 dikalikan dengan X12 gitu ya. Jadi ini adalah objective function-nya. Jadi kita meminimalkan total cost ya. Jadi total biaya yang terdiri dari fixed cost dan juga variable cost. Kemudian ini adalah untuk demand-nya. Jadi constraint ya. Jadi constraint atau batasan untuk demand-nya. Jadi jumlah seluruh demand ya yang kita distribusikan dari A ke J itu harus memenuhi atau sama, kalau di sini sama dengan atau boleh juga lebih besar sama dengan demand yang dibutuhkan. Sedangkan ini adalah dari sisi supply-nya. Ya, jadi tentunya jumlah yang didistribusikan dari supply point itu tidak boleh lebih dari apa yang mereka hasilkan. Ya, kemudian ini adalah sign restriction untuk non-negativity constraint, dan ini adalah kita set bahwa YI atau decision variable YI ini akan bernilai 0 atau 1 gitu ya. Jadi ini adalah model generik untuk capacitated plan location model, atau kadang disebut juga dengan facility location model. Ya, jadi kita berusaha untuk menentukan atau mendesain sebuah jaringan di mana kita meminimalkan total biaya yang terdiri dari fixed dan juga variable cost. Ini contoh, mungkin saya juga sudah post ini materi ini dan juga Excel-nya ya. Jadi nanti silakan di download kemudian dipelajari, dan saya juga tidak menutup kemungkinan bahwa tiap mahasiswa juga bisa mendevelop model spreadsheet-nya sendiri gitu ya. Jadi tidak harus sama dengan apa yang sudah saya contohkan di Excel-nya. Jadi ada sebuah perusahaan bernama Sun Oil gitu ya. Jadi dia mempertimbangkan ada beberapa fasilitas ya. Jadi mereka akan mendistribusikan ke 5 region ya, di North America, South America, Europe, Asia, dan juga Afrika. Kemudian mereka ingin menentukan di lokasi mana mereka akan menempatkan fasilitasnya. Apakah di Amerika Utara, apakah di Amerika Selatan, Eropa, Asia, maupun Afrika. Ini adalah biaya ya. Jadi biaya produksi dan juga transportasi untuk 1 juta unit produknya. Sedangkan ini adalah total demand-nya. Jadi total demand di North America adalah 12 juta unit. Di Amerika Selatan itu 8 juta unit, Eropa 14 juta unit, Asia 16 juta unit, dan Afrika 7 juta unit. Ada 2 tipe plan yang akan mereka, atau 2 tipe fasilitas yang mereka akan bangun ya, atau mereka pertimbangkan, yaitu yang low capacity plan dan juga high capacity plan. Ya. Jadi ini adalah kapasitas untuk yang low capacity plan, di mana low capacity plan memiliki kapasitas 10 juta unit. Sedangkan yang high capacity plan 20 juta unit dengan fixed cost-nya adalah 9.000. Sedangkan untuk fixed cost untuk low capacity plan-nya adalah 6.000 di North America. Ini untuk North America ya. Jadi tipe plan-nya sama, 10 dan 20. Namun biaya untuk membangun fasilitas itu untuk di setiap lokasi itu berbeda-beda. Ya, di Amerika Utara itu 6.000 untuk yang low capacity,
untuk yang fixed cost 9.000, di Amerika Selatan 4.500, untuk yang low capacity 6.750 yang high capacity plan. Begitu seterusnya, yang termurah di sini Asia dan Afrika ya. Jadi Afrika itu 4.000 fixed cost-nya untuk low capacity plan, dan high capacity plan-nya adalah 6.000. Jadi kita punya FI-nya ada berapa? Ada 10 sekarang ya. Jadi untuk yang baik untuk 5 untuk yang low capacity plan dan 5 untuk yang high capacity plan. Jadi kita ingin menentukan berapa biaya atau minimum biaya untuk establishment atau membangun si fasilitas ini, dan juga biaya transportasinya. Ini adalah model yang kita bangun gitu ya. Saya mungkin akan share. Tapi kelas ini sepi sekarang, jangan-jangan saya ditinggal tarawih nih. Enggak ya? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Ada Pak, hadir Pak. Oh, iya. Ada, Pak. Ya, bercanda. Sepi Kekenangan, sekali. Pak, habis buka, Pak. Iya, paham Pak. Baik, ini adalah model spreadsheet yang saya bangun gitu ya untuk capacitated facility location model kita. Jadi ini adalah datanya, kemudian ini demand datanya ya. Kemudian ini adalah supply-nya tentunya. Jadi ada dua, yang low capacity plan maupun yang high capacity plan gitu ya. Jadi nanti kita ingin menentukan berapa jumlah yang didistribusikan dari masing-masing lokasi gitu ya. Dari Amerika Utara ke Amerika Utara berapa, Amerika Utara ke Amerika Selatan berapa, gitu seterusnya, selama dia terpilih kan gitu ya. Jadi kalau yang North America terpilih, maka akan ada distribusi dari North America ke wilayah lainnya. Kalau dia tidak terpilih, maka tidak akan ada distribusi dari Amerika Utara ke daerah lainnya. Kemudian ini akan bernilai 0 atau 1 gitu ya. Jadi ini adalah bernilai 0 atau 1. Jadi ini adalah decision variables untuk untuk facility location-nya. Ya, jadi kalau dia bernilai 1, maka yang terpilih adalah di Amerika Utara dengan fasilitas yang 10 ya. Jadi ini untuk yang low capacity plan. Ini yang untuk high capacity plan. Ya. Jadi kalau yang high capacity plan yang terpilih, maka kapasitasnya adalah nantinya 20 dengan penambahan ke objective function-nya adalah 9.000 biayanya. Ya. Kemudian ini sangat untuk menghitung saja ya. Jadi berapa sih excess capacity kalau kita punya 10 atau 20 kapasitas plan, kemudian yang didistribusikan hanya 8 misalnya, maka kita punya excess produknya adalah 2 unit. Jadi ini sebenarnya perkalian ya. Jadi perkalian ini ditambah ini dikurangi dengan jumlah yang kita distribusikan dari North America. Ini jumlah yang kita distribusikan dari South America, dari Europe, Asia, Afrika, dan ini adalah karena belum ada yang terpilih gitu ya, belum ada yang terpilih dari ini, maka
unmet demand-nya adalah 12. Ya. Jadi nanti kalau dia terpenuhi semua, maka di unmet demand-nya menjadi 0 semua. Gitu ya. Jadi bahwa demand-nya sudah terpenuhi. Saya mungkin coba untuk dan juga cost ya. Jadi ini objective function-nya adalah meminimalkan biaya, dan ini adalah paham dapatnya dari mana kan ya? B17 mana B17? B17 sum produk ini sampai ini kita kalikan dengan ini. Berarti itu adalah distribusi ya kan gitu ya. Jadi berapa yang akan didistribusikan dari masing-masing lokasi. Sedangkan ini kita terjemahkan dengan misalnya F kalau YI-nya adalah yang low capacity, maka adalah perkalian ini dengan ini kan gitu ya, yang low capacity, karena dia nantinya akan menambah biayanya untuk yang low capacity. Kalau yang terpilih adalah high capacity, maka kita kalikan ditambah dengan sum product ini dengan ini. Jadi ini adalah untuk menerjemahkan FI sigma I sampai dengan N, FIYI ya ditambah dengan sigma double sigma gitu ya. Jadi I sama dengan 1 sampai N, C sama dengan 1 sampai M, CIJ, XIJ. Ya. Solver ya. Kemudian ini adalah sebenarnya restriction untuk non negativity. Jadi ini sebenarnya bisa kita hilangkan saja ya. Jadi B17 sampai F21 ini lebih besar sama dengan F21 ya, F21 ya. Jadi lebih besar sama dengan 0 ya. Ini lebih besar sama dengan 0, ini adalah untuk sign restriction saja. Kemudian yang binary adalah ini. Jadi bagian ini adalah untuk yang highlight biru ini. Ya. Kemudian ini ya jadi excess capacity-nya lebih besar sama dengan 0. Jadi untuk memastikan bahwa supply selalu lebih besar dibandingkan dengan demand-nya. Ya. Sedangkan ini untuk demand restriction. Ya, jadi bahwa ini sama dengan 0. Jadi semua demand itu terpenuhi. Itu saja. Jadi yang perlu kita perhatikan juga adalah ini ya, minimum. Kita ingin minimumkan total biaya dan changing cell-nya adalah ini. Jadi saya bisa dibedakan misalnya dari ini ke sini gitu ya. Jadi ada ini untuk yang distribusinya, kemudian yang ini adalah pemilihan fasilitasnya. Saya rasa kok kalaupun dijadikan satu itu akan tetap saja bisa berjalan gitu. Coba kita cek nanti. Ya, jadi kita bisa lihat di sini bahwa solver mampu mendapatkan solusinya ya, jadi optimal solutionnya. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa yang terpilih adalah di South Amerika Selatan dan juga satu di Amerika, satu di Asia, dan satu di Afrika, di mana kapasitas yang terpasang atau yang terbangun adalah yang high capacity plant. Jadi high capacity plant di Amerika Selatan, capacity plant di Asia, dan capacity plant di Afrika. Ya. Jadi ini sebenarnya kan 8,8 dikali 10 pangkat minus 16 jadi
kadang yang muncul di solver nilai yang bukan 0 seperti ini ya. Jadi semestinya ini kan sangat kecil, nilai yang sangat kecil. Jadi sebenarnya nilainya adalah 0. Jadi kalau kita lihat ini adalah decision variables untuk fasilitasnya. Jadi fasilitas yang kita bangun adalah yang high capacity plant di Amerika Selatan, Asia dan Afrika, kemudian yang didistribusikan dari Amerika Selatan adalah 12 ke Amerika Utara, 8 ke Amerika Selatan, ya. Kemudian kita dari Europe tidak ada tentunya. Dari Asia itu ke Europe adalah 4 juta unit, kemudian ke Asia sendiri adalah 16 juta unit. Ya. Sedangkan untuk di Afrika kita lihat bahwa dia akan dipenuhi oleh Afrika sendiri. Dari Afrika ke Afrika itu ada 7 juta unit dan juga ke Eropa ada 10 juta unit. Ya. Kalau kita lihat ada excess capacity di Afrika sebesar 3 juta unit. Nah, ini adalah optimal solution yang didapatkan dengan menggunakan solver. Nanti silakan dicoba di rumah, misalnya dengan menggunakan Lingo atau yang lainnya. Nah, besar kemungkinan nanti tugasnya adalah dengan menggunakan solver, tapi saya akan mempertimbangkan untuk memberikan tambahan nilai jika mahasiswa mengerjakan dengan menggunakan Lingo dan solver. Jadi silakan. Untuk ini ada pertanyaan? Pak Dinan, Ya. seandainya kita diminta untuk setidaknya di masing-masing region itu kita diminta untuk supply itu tidak 0, kita nanti bermain di mana Pak nih Pak ya? Gimana Pak? Misalkan di North America ini misalkan tidak semuanya tidak 0 gitu Pak ya, demand-nya. Demand-nya North America memang tidak 0 Pak. Ya. Di North America itu demand-nya kan 12. Inilah demand-nya. Oh iya. Jadi demand-nya mereka itu adalah 12. Nah, kita kan ingin menentukan di mana lokasi fasilitasnya, kemudian dari lokasi yang terpilih itu nantinya akan mengirimkan sejumlah 12 ke North America. Baik Ya. Pak. Berarti ini Jadi dalam artian semua terpenuhi Pak Yani Pak ya, sesuai dengan Pak ya. Betul. Yeah. Kalau kita lihat di sini unmet demand-nya kan 0 semua Pak. Jadi semua demand yang 12, 8, 14, 16, 7 ini bisa dipenuhi dari fasilitas yang terpilih. Gitu Pak Busro ya. Ada lagi Pak? Ada pertanyaan lagi? Oke, sebentar. Ini kan kurang lebih hampir kalau proses itu bisa saya gunakan di sini kan juga bisa sebenarnya bisa juga gitu ya. Jadi dalam menentukan di mana hub-nya sebelum kita menentukan distribusinya, pola distribusinya misalnya, ya saya juga bisa melakukannya dengan menggunakan pendekatan yang tadi gitu ya.
selama kita punya beberapa kandidat, kemudian kita tentukan berapa fixed cost yang bisa kita fixed cost untuk mengadakan atau mengkonversi pelabuhan ini menjadi sebuah hub port untuk LNG, kan gitu ya. Kalau kita bandingkan misalnya, yang sekarang secara fasilitas yang memadai hanya benua saja, gitu ya. Kalau kita lihat ya dari benua ke Alor sini, Kalabahi dan Kupang itu terlalu panjang ya Pak ya. Jadi kalau kita apalagi nature-nya LNG itu tidak bisa disimpan dalam waktu lama, gitu ya. Karena LNG itu temperaturnya di minus 162 derajat Celcius. Jadi dengan adanya peningkatan suhu, maka akan ada sejumlah kargo yang akan nanti menjadi uap gitu yang harus kita buang. Tangki-tangki tertentu itu bisa menjaga temperatur itu tetap terjaga di minus 160 sehingga tidak terjadi yang kita sebut dengan boil off gitu ya. Jadi itu sangat mempengaruhi bagaimana pola distribusinya. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang gravity location model. Jadi gravity location model itu pendekatannya dengan menggunakan Euclidean distance, jadi menentukan lokasi atau titik pusat lah kira-kira ya, jadi titik pusat dari sebaran demand location gitu. Sedangkan yang kami lakukan di sini adalah dengan menggunakan K-mean clustering. Jadi mungkin saya sudah juga sampaikan kemarin ya. Jadi kalau yang gravity location model, kelemahannya adalah kita hanya menentukan satu titik pusat yang yang nantinya memiliki jarak yang jumlah jarak yang terdekat dengan lokasi lainnya, ya lokasi demand kita. Gitu ya. Sedangkan kalau K-means clustering ini kita memungkinkan untuk memilih atau menentukan mana lokasi yang kita assign dia sebagai hub misalnya ya. Misalnya di sini yang kami assign sebagai hub adalah Benoa dan juga Labuan Bajo gitu ya. Jadi Flores dan juga Benoa. Nah, K-mean clustering kita menentukan dua lokasi ini, kemudian kita menentukan lokasi-lokasi mana yang nantinya akan disuplai dari hub yang kita pilih. Ya, jadi kalau di sini kita bisa lihat bahwa kalau Denpasar sebagai pusatnya atau hubnya, maka ada 3 lainnya, lokasi lainnya yang didistribusikan dari Denpasar. Ya. Kalau yang K-mean clustering ini yang kami gunakan hanya mendasarkan pada kedekatan dari jaraknya. Ya. Yang akan kita bahas sekarang pada gravity location model adalah selain jarak, kita juga mempertimbangkan kuantitas atau jumlah yang akan kita distribusikan dan juga biaya. Ya. Saya balik ke materi kita. Yang terlihat di sini yang capacitated plan location model, Pak ya, Ibu. Iya. Oke, baik. Ini tadi, nah ini ya. Jadi ini adalah gravity location model. Jadi gravity location model itu kita menentukan nilai X dan Y-nya. Gitu ya. Jadi kita ingin menentukan di mana koordinat pusatnya, gravity-nya gitu ya. Kemudian yang kita pertimbangkan adalah koordinat dari delivery location-nya. Ya. Jadi kalau kita gambarkan ke dalam sebuah area gitu ya. Jadi ada scatter point gitu. Kemudian kita ingin menentukan di mana titik pusatnya. Ya. Di sana kita mempertimbangkan DN kecil ini, jadi distance untuk delivery location-nya.
kemudian D besar ini adalah kuantitas yang atau jumlah yang akan kita pindahkan, ya, dari fasilitas kita dan kemudian marketnya, kemudian juga biaya shippingnya. Jadi untuk menentukan di mana titik X dan Y ini, kita mempertimbangkan total transportation cost yang di dalamnya merupakan fungsi dari jarak, jumlah yang dikapalkan atau jumlah yang dipindahkan, dan juga biaya. Ya. Kemudian DN atau jarak itu kita hitung dengan menggunakan Euclidean distance, ya. Jadi DN itu sama dengan akar X minus XN kuadrat ditambah Y minus YN kuadrat. Kemudian koordinat X itu kita hitung dengan menggunakan persamaan ini, ya. Sigma N minus 1 sampai K, DN XN FN dibagi dengan distance-nya, dibagi dengan sigma DN FN dibagi DN, ya nanti akan ketemu XN-nya. Begitu juga dengan Y, ya. Jadi untuk setiap kandidat lokasi kita untuk setiap demand location kita hitung berapa jaraknya. Jadi Euclidean distance. Ini sebagai contoh, ya, ada perusahaan steel appliances. Dia akan membangun akan mensuplai di daerah Amerika sana, gitu, ya. Kemudian ada 3 plant, Buffalo, Memphis, Louis, gitu, ya. Kemudian ini adalah koordinatnya untuk masing-masing lokasi fasilitas itu, ya, Buffalo, Memphis, St. Louis. Kemudian marketnya ada di 5 lokasi ini, di mana transportation cost-nya ini, ya, dan ini adalah kuantitasnya. Ini adalah koordinatnya. Jadi kalau kita plot dalam bidang yang dibatasi oleh koordinat X dan Y, maka kita sebenarnya bisa membuat scatternya. Kemudian kita ingin menentukan di mana titik pusat dari koordinat-koordinat ini. Nah, ini adalah gravity location model yang kita buat, gitu, ya. Jadi sebentar saya. Ya, jadi ada satu file yang saya share di MyITS Classroom, dan kita punya ada 4 model yang dalam satu file tersebut, ya. Jadi capacity location model, kemudian ada gravity location model, allocation ini ya mudah mestinya, ini adalah model transportasi yang sudah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya, dan ini juga sama dengan yang ini, hanya ada case lain, ya, yang kita buat di worksheet ini. Jadi ini kita hitung, ya. Jadi DN tadi kan kita sudah bisa melihat atau di slide sebelumnya, DN itu adalah Euclidean distance yang didasarkan dari XN dan YN-nya, gitu kan, ya. Kemudian juga biaya, ya, per ton miles-nya, dan juga jumlah yang didistribusikan, kayak gitu, ya. Nah, ini yang kita bentuk, kemudian kita ingin meminimalkan biayanya, dan nanti decision variables-nya bisa kita set di sel ini, ya, di mana X-nya, di mana Y-nya, gitu, ya.
Jadi ini ya, jadi ini adalah objektifnya. Objektifnya tentunya adalah terjemahan dari total transportation cost-nya, ya total transportation cost-nya sigma tadi berapa tuh? DN kali D besar N dikali dengan Fn. Ya. Kita ingin meminimalkan biayanya, kemudian kita changing cell-nya adalah ini, gitu ya. Jadi modelnya simple mestinya, ya. Jadi kalau kita lihat bahwa kita meletakkan fasilitas itu, ya, jadi titik pusat untuk network-nya adalah di koordinat 681 dan 882. Ya tentunya kalau kita punya kalau saya balik ke sini, ya. Jadi sebenarnya kita juga bisa menggunakan pendekatan gravity location model ini untuk menentukan dari sekian banyak atau di 10 lokasi ini kita ingin menentukan di mana titik pusatnya, ya. Atau kalau kita ingin menentukan satu hub saja, ya satu hub saja yang menjadi center point dari semua lokasi ini. Kalau itu kasusnya, maka kita bisa melakukan dengan menggunakan gravity location model itu. Ya. Jadi misalnya dari 9 ini mana yang akan terpilih? Ya, atau dari sekian ini mungkin saja jatuhnya di sini gitu ya. Karena ini sebagai titik pusat dari semua lokasi ini. Ya, kalau dia jatuhnya di sini, tentu decision-nya adalah kita perlu bisa jadi post optimality ya. Jadi kita tentukan mana yang paling dekat dari titik ini. Ya, 6K, 7K atau 5 gitu ya. Jadi itu salah satu pendekatan yang bisa kita gunakan dengan menggunakan gravity location model. Tapi kalau Bapak dan Ibu-ibu nanti ingin menentukan beberapa lokasi di mana misalnya berdasarkan survei yang Bapak Ibu lakukan, ya, berdasarkan survei yang kita lakukan, kita menentukan 5 itu tidak mungkin bisa dijadikan hub. Yang mungkin kita jadikan hub adalah 7 ini dan benua misalnya. Karena misalnya butuh biaya yang cukup besar untuk mengubah 5 ini menjadi hub misalnya ya, atau karena area atau daerah perairannya tidak cukup dalam, ya, tidak cukup dalam untuk disinggahi oleh kapal-kapal yang besar misalnya ya. Oke, kandidatnya adalah misalnya 7 atau 8, maka kita bisa menentukan atau kita bisa menentukan mana wilayah atau daerah yang akan dilayani oleh masing-masing hub tersebut. Dengan salah satu yang bisa kita gunakan adalah dengan menggunakan K-means clustering. Ya, jadi kalau kita ingin melibatkan lebih dari satu hub, satu titik pusat, ya, maka salah satu yang bisa kita gunakan adalah K-means clustering. Ya. Jadi kalau ada 3 yang kandidat yang misalnya kita mempertimbangkan lebih banyak lokasi, ada 20 lokasi, kemudian berdasarkan survei yang sudah kita lakukan, ada 4 kandidat yang atau 4 hub atau titik pusat yang dimungkinkan. Nah, itu kita bisa gunakan K-means clustering. Jadi itu kalau nanti Bapak dan Ibu-ibu menemukan kasus seperti itu, jadi silakan nanti atau bisa menggunakan K-means
ataupun juga gravity location model. Mungkin saya lanjutkan dulu. Yang muncul sekarang apa? Gravity location Gravity model. location model. Oke. Ini mungkin sudah. Kemudian kalau ini sih demand location ya, artinya ini sama dengan model transportasi yang kita bahas di awal di minggu ketiga atau keempat kemarin ya. Jadi tujuan allocating demand untuk production facilities ini kalau kita lihat di sini ya. Jadi modelnya adalah model transportasi gitu ya. Jadi decision variables-nya hanya XIJ gitu ya. Kita ingin menentukan berapa jumlah yang didistribusikan dari site I ke C gitu aja. Ya. Ini mestinya sudah Bapak dan Ibu-ibu juga sudah paham. Ya, ada dua constraint atau batasan yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah demand constraint-nya dan juga capacity atau supply constraint-nya. Ya, jadi kita mendistribusikan setidaknya sama dengan demand-nya, ya, atau lebih besar sama dengan demand-nya. Dan kita tidak mensuplai lebih besar dari kapasitas yang kita punya. Itu aja sih. Ya, jadi ini contohnya. Ya. Jadi ada supply di 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lokasi supply-nya. Kemudian ada 6 demand. Ya, masing-masing kalau kosong ini artinya bahwa ini ada 2 perusahaan. Ya, perusahaan yang pertama Telekom One dan perusahaan yang kedua adalah High Optic gitu ya. Jadi 2 perusahaan ini memiliki pangsa pasar yang berbeda atau daerah market yang berbeda gitu ya. Jadi Baltimore itu hanya melayani 3 lokasi ini saja. Atlanta, Boston, Chicago. Kemudian yang Memphis juga begitu, dia pasarnya hanya di Atlanta, Boston, Chicago gitu ya. Kemudian Wichita juga gitu, ada 3. Kemudian sedangkan Salt Lake dan Zion ini punya pasar berbeda dari Telekom One. Ya, jadi dia pasarnya ada di Denver, Omaha, dan Portland. Ini adalah demand untuk masing-masing lokasi. Ya, dari 6 lokasi ini adalah demand untuk masing-masing lokasinya. 10, 8, 14, 6, 7, dan 11. Kemudian monthly capacity, ya, jadi produksinya di Baltimore itu 18, Memphis 22, Wichita 31, 27, dan 24 untuk masing-masing Salt Lake dan Zion. Kemudian ini adalah monthly fixed cost-nya. Ya, monthly fixed cost-nya. Jadi untuk fasilitas di Baltimore, mereka sudah si Telekom One itu mengeluarkan biaya 7.650. Ya, jadi ini dikonversi menjadi monthly fixed cost. Ya. Jadi untuk saat ini untuk allocating demand ini monthly fixed cost-nya bisa jadi kita tidak gunakan juga bisa gitu ya. Sedangkan ini adalah biaya ya. Jadi biaya untuk mendistribusikan 10.000 demand, 10.000 unit dari Baltimore, Atlanta, Baltimore, Boston gitu ya. Jadi ini adalah transportation dan transportation cost-nya, ini adalah demand cost-nya. Ya. Ini monthly capacity, ini monthly fixed cost-nya. Jadi dengan mudah mestinya kita bisa menyelesaikan atau menentukan decision variables-nya. Jadi decision variables-nya adalah ini. Ya, jadi dan ini untuk yang Telekom One, ini perusahaannya tadi namanya High Optic ya.
Jadi ini yang untuk desain variable untuk high optic, ini untuk telekemuan. Ya, jadi sama saja dengan apa yang kita sudah bahas di transportation problem. Mestinya tidak ada masalah. Nanti silakan nanti kita akan bahas setelah kita bahas yang ini. Ya, saya akan bahas yang Excel filenya setelah kita selesaikan slide ini. Ya, kemudian dua perusahaan ini berusaha untuk melakukan merger, gitu ya. Mereka melakukan merger, jadi profil dari biaya transportasinya menjadi ini. Jadi sangat dimungkinkan bahwa Salt Lake nantinya akan melayani kota-kota yang sebelumnya hanya dilayani oleh Telekom One. Nah, tujuan dari kedua perusahaan ini, mereka ingin menentukan mana fasilitas yang akan dipertahankan. Ya, apakah semua fasilitas ini akan dipertahankan untuk bisa memenuhi demand di masing-masing kota ini, atau ada fasilitas yang mereka akan tutup, gitu ya. Jadi mereka akan memilih dari 5 ini mana yang akan tetap berproduksi untuk memenuhi demand ini. Ya, ini adalah supply-nya. Ya. Jadi ini sama dengan model yang pertama yang kita bahas hari ini. Ya, jadi tujuannya adalah untuk meminimalkan total cost-nya, di mana terdiri dari fixed dan variable cost. Jadi sama seperti yang model yang pertama. Ya. Kemudian dengan model yang sama, kita bisa melihat bahwa dari kelima plan yang mereka punyai ya setelah merger, maka yang mereka pertahankan hanya 3, ya, Baltimore, Memphis, Zion, gitu ya. Ada 3 yang mereka cukup 3 yang mereka pertahankan untuk bisa memenuhi seluruh demand. Jadi itu model yang keempat yang kita bahas hari ini. Jadi dengan merger kita bisa menentukan mana plant atau pabrik lah ya yang dipertahankan. Jadi ini ya, jadi mestinya tidak ada masalah. Jadi ini hanya menerjemahkan, gitu ya, menerjemahkan model yang kita punya, gitu ya. Ya, jadi sum product, kalau di sini kita lihat ya, ini adalah sum product ini dengan ini, kan gitu aja. Sum product ini dengan ini. Ya, kemudian demand-nya adalah ini lebih atau sama dengan 0, sama dengan sama dengan demand yang untuk masing-masing lokasi, sedangkan ini harus lebih kecil dari kapasitas yang mereka punya. Itu aja. Ya. Jadi ini persis dengan model transportasi yang sudah kita bahas kemarin. Ya. Jadi yang kita pertimbangkan hanya biaya transport dari total biaya, ya. Jadi total biaya transport dan juga jumlah, ya. Jadi ini adalah total biaya transportnya, ini adalah jumlah yang didistribusikan, itu aja. Ya, jadi monthly fixed cost-nya tidak akan berperan di sana karena tujuannya adalah si fasilitas ini, jadi supply city ini harus memenuhi demand-nya. Ya, ada atau tidak ada yang mereka distribusikan dari Baltimore ke Atlanta, tapi mereka akan tetap harus mengeluarkan biaya ini untuk
monthly fixed cost-nya. Sedangkan ini sama dengan yang ada di sini, gitu ya. Kalau hanya membedakan kalau yang tadi kita punya dua kandidat atau dua tipe plan, gitu ya, atau fasilitas. Sedangkan kalau yang ini kan plan-nya sudah ada, gitu ya. Ini adalah fixed cost-nya dan kita ingin menentukan mana yang nantinya akan kita pertahankan atau dioperasikan untuk memenuhi demand ini. Oke, ini sama saja ya dengan yang sebelumnya. Oke, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada 3 lokasi yang terpilih, ya. Jadi 3 lokasi yang terpilih yang dipertahankan, gitu ya, dari proses merger ini untuk memenuhi seluruh demand. Itu mungkin materi yang kita bahas hari ini. Jadi intinya kalau kita di tesis itu kadang kita tidak bisa menyelesaikan atau susah menyelesaikan masalah yang besar dengan menggunakan satu pendekatan pendekatan atau model, ya. Misalnya hanya menggunakan facility location saja, gitu ya. Tapi ada mungkin perlu beberapa tahapan di sana, seperti dalam mendesain rute misalnya, ada mungkin apakah kita melakukan cluster first, kemudian route second, gitu ya. Jadi kita melakukan cluster dulu, baru kita mendesain rutenya. Ataukah mendesain rutenya dulu, baru kita baru kita clusterkan, gitu ya. Tapi umumnya yang lebih mudah untuk mengurangi jumlah kombinasi, ya, jumlah kombinasi, maka yang bisa kita lakukan adalah salah satunya adalah cluster first, baru route second, gitu ya. Mungkin saya jelaskan sedikit dengan ya. Nah, mana lebih banyak kombinasinya? Kalau kita pertama, kalau kita hanya mempertimbangkan satu hub saja, maka akan ada kombinasi rute dari 2 ke 9 ke 10 1, gitu ya. 1 2 9 10 1. Kalau kita kerjakan secara manual, maka jumlah rute yang dimungkinkan itu akan semakin banyak, gitu ya. Jadi salah satu cara untuk kita bisa meminimal atau mengurangi jumlah kombinasinya adalah dengan menggunakan clustering, kan gitu ya. Jadi clustering itu umumnya digunakan untuk supaya kita memudahkan dalam atau mengurangi jumlah kombinasi yang dimunculkan. Ya. Jadi ini kalau yang di laut. Kalau di darat pun mungkin seperti itu. Kita punya 2 fasilitas, kemudian kita ingin mendesain pola distribusinya, 2 fasilitas, satu ada di Surabaya, satu ada di Sidoarjo misalnya. Maka demand location yang ada di Sidoarjo akan dilayani oleh yang ada di Sidoarjo. Tidak dimungkinkan untuk dilayani dari Surabaya misalnya. Ya. Tujuannya adalah supaya meminimalkan jumlah kombinasi rute yang akan terbentuk, gitu ya. Jadi dalam desain supply chain itu
ada beberapa tahapan yang mungkin ada beberapa metode yang berbeda yang bisa kita gunakan. Ya, tentunya kalau kita ingin mempertimbangkan satu metode saja, ya bisa saja gitu ya. Cuman kan butuh effort yang lebih besar dalam model construction. Ya, jadi kita untuk mengkonstruksi model matematisnya menjadi lebih susah dibandingkan dengan kalau kita decompose gitu ya, kita bagi modelnya atau masalahnya menjadi masalah yang lebih kecil-kecil lagi untuk bisa kita selesaikan. Itu mungkin materi yang kita bahas di hari ini. Monggo kalau misalnya ada pertanyaan. Pak Dinar mau tanya, Pak. Iya, Bu Fani. Tadi kan yang menghitung yang tadi yang ada variabel cost sama fixed cost itu kan tadi yang variabel bergeraknya itu yang variabel cost ya, Pak ya? Iya. Ada kemungkinan Pak kalau misalnya kita pakai variabel bergeraknya itu dua-duanya, jadi pertimbangannya variabel cost dengan fixed cost-nya juga gitu, Pak. Variabel cost dan fixed cost-nya juga. Iya. Untuk yang variabel bergeraknya ya. Bisa jadi Bu, jadi fasilitas misalnya, tapi kan kita sebenarnya bisa misalnya kalau kita mempertimbangkan selain biaya transport itu dengan menggunakan moda transportasi yang berbeda misalnya ya. Kan ada di sana variabel fix untuk moda transportasinya dengan fuel cost misalnya. Gitu maksudnya. Iya. Itu berarti bisa dua-duanya gitu ya, Pak, variabel bergeraknya ya, Pak. Kalau tadi kan yang variabel bergeraknya yang variabel cost ya, Pak ya. Yang fixed cost tadi kan dianggap tetap. Tetap. Ya karena kita untuk mengadakan fasilitas kan kita anggap tetap ya. Jadi berapa biaya yang kita butuhkan untuk membangun misalnya fasilitas dengan kapasitas tertentu. Ya, kemudian dari fasilitas tersebut baru kita membangun menentukan berapa sih jumlah yang kita distribusikan. Kalau kita ingin mempertimbangkan beberapa jenis kendaraan yang akan kita gunakan atau moda transportasi yang kita gunakan, maka kita bisa mempertimbangkan fix dan juga variable cost untuk distribusinya. Kan gitu ya. Iya. Ya, jadi objective function itu bisa kita detailkan dengan lebih detail dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain. Sangat mungkin. Terima kasih Pak Dinar. Sama-sama. Sama seperti model yang kami bangun di awal untuk pola LNG tersebut ya. Yang kemarin saya perlihatkan itu belum mempertimbangkan berapa investasi untuk inventory tangkinya. Yes. Misalnya semakin yang kita pertimbangkan baru jumlah tangki yang di-handling di pelabuhan, di tiap pelabuhan atau di tiap terminal. Tapi berapa jumlah tangki yang diinvestasikan kan juga sangat dipengaruhi oleh rute yang kita pilih. Semakin panjang rutenya, maka kapasitas yang harus disediakan di masing-masing lokasi akan semakin besar dibandingkan kalau misalnya dia datang setiap hari. Gitu. Kalau dia datang setiap hari dibandingkan dengan datang seminggu sekali, maka yang dia mungkin kalau datang setiap hari, maka jumlah kapalnya yang banyak, jumlah sarana transportasinya yang banyak. Tapi kalau semakin panjang, jumlah sarana transportasinya kecil sedikit. Tapi investasi untuk stoknya, jadi stok kontainernya akan menjadi lebih banyak kan gitu aja. Dalam setiap rute semakin banyak yang mereka angkut.
Jadi ya, jadi objective function itu sangat tergantung dari cost komponen dan juga variable-variable lain. Ada pertanyaan Bapak dan Ibu-Ibu sebelum kita akhiri pertemuan ini, dan tugas saya tinggal satu, posting tugas yang perlu dikerjakan mulai Jumat besok. Mudah-mudahan tolong ada yang mengingatkan saya ya. Siapa tahu besok setelah vaksin saya lupa ingatan. Boleh sedikit tanya Pak Dinar? Silakan Pak. Silakan Pak. Pak, tadi yang model gravity location model itu tadi kan dikasih contoh ya Pak ya, yang tipe yang untuk cluster tadi yang menentukan titik koordinat. Itu kan tadi kalau contohnya tadi posisinya di tengah laut gitu Pak, yang nggak pas posisinya. Itu kan tadi mengambil yang paling dekat kalau nggak salah. Itu ada perhitungan lagi Pak untuk menentukan titik terdekatnya, atau diambil yang paling pendek aja Pak, mungkin koordinatnya seperti apa Pak ya? Ya artinya apa namanya? Memang sebenarnya kalau apa namanya gravity model itu sebaiknya ya memang lebih applicable untuk lokasi di darat Pak. Ya, tapi kalaupun kita ingin dekati itu dengan dekati masalah kita dengan menggunakan gravity model dengan kasus transportasi laut ini juga bisa gitu ya. Tapi tentu harus ada peran kita untuk memilih, untuk melakukan pemilihan itu. Saya contohkan tadi, jatuhnya di laut, kemudian ada 3 lokasi yang yang berdekatan, ya gitu ya. Nah, kalau ingin lebih pasti itu ya, maka sebaiknya kita mempertimbangkan masing-masing ketiga itu. Jadi kalau misalnya ada kota A, B, C atau pelabuhan A, B, C yang berdekatan dengan titik pusat tadi, maka kita coba A, kita coba B, dan kita coba C. Kecuali sangat dominan Pak ya. Jadi sangat dominan dekat dengan C, ya udah kita pilih C aja. Itu Pak. Baik Pak. Ya, kadang kan juga ya kelemahannya gravity model juga kita menggunakan Euclidean distance ya. Jadi Euclidean distance kalau kita lihat aja petanya di Surabaya atau di peta di Jawa Timur gitu ya. Jarak itu kan tidak diagonal gitu kan. Kalau tadi kan Euclidean distance itu artinya diagonal gitu Pak ya. Padahal kan sangat mungkin jalannya berliku-liku, belokan, kemudian satu arah gitu kan ya. Nah, itu kelemahan dari gravity model. Dia semata-mata mencari titik pusat dari sebaran lokasi. Baik Pak, terima kasih Pak Dinar. Ya. Jadi kalau misalnya kalau Bapak ada matriks jarak ya, jadi matriks jarak belum tentu jarak A ke B itu sama dengan jarak B ke A. Ya, tapi kalau di laut sih umumnya sama. Ya. Tapi kalau di darat kan ada yang satu arah, ada yang 2 arah, ya kan beda-beda biasanya. Itu mungkin Bapak dan Ibu-Ibu ada lagi? Pak, tanya Pak, kalau linggo itu opsional saja Pak ya, dipelajari ya, ya wajib ya Pak? Oh, ya artinya saya juga harus apa ya? Harus memberi
apresiasi untuk mahasiswa yang bisa menyelesaikan dengan menggunakan Linggo nantinya di tugas kita yang terakhir ya. Ya, artinya ya kuliah di kuliah saya sih sebenarnya knowledge saja ya. Jadi apapun softwarenya menurut saya bisa digunakan. Apapun ya. Software untuk optimasi banyak, ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar, ada. Kita bisa gunakan MATLAB juga bisa. Jadi bebas ya sebenarnya. Ya, tapi saya sih merekomendasikan kalau nanti menyelesaikan dengan tesisnya gitu ya, walaupun bisa menggunakan solver, sangat mungkin ya. Beberapa mahasiswa saya yang di Sukolilo juga menyelesaikan distribusi LPG, LNG, distribusi yang lainnya, semen gitu ya, dengan menggunakan solver. Ya, dengan menggunakan solver. Jadi sangat mungkin. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, ada pertanyaan lagi? Izin Pak, mau tanya, ini tugasnya nanti Bapak upload gitu ya? Ya, saya upload di hari Jumat ya. Kemudian Bapak Ibu kerjakan nanti tugasnya dan diupload juga di MyITS Classroom. Paling lambat kapan Pak deadline-nya? Tadi saya kapan ya? Tanggal 4 ya kalau nggak salah. 4 Mei. Jadi Ibu masih punya waktu 10 hari kira-kira. 10 hari lebih mungkin ya. Betul ya? Iya Pak. Lebih Pak. 10 hari lebih. 2 minggu Pak. Iya. Hampir 2 minggu ya. Cukup kan Bu? Cukup Pak. Tapi Cukup, lihat ya? dulu Pak soalnya. Oke Pak, makasih Pasti Pak. bisa. Soalnya pasti bisa dikerjakan. Pasti bisa. Janji, saya pasti bisa. Karena Bapak Ibu bebas untuk memilih soal mana yang mau dikerjakan. Soal apa yang mau dikerjakan. Kalau mau mumet, kerjakan soal yang susah. Kalau enggak mumet, kerjakan soal yang tidak susah. Itu aja. Ini bobotnya sama ya Pak? Enggak sama dong. Nanti tidak ada rasa keadilan. Kalau kerjain semua boleh, Pak? Boleh. Lawang soalnya satu aja kok. Katanya ada yang susah, ada yang mudah, Pak. Boleh. Enggak mudah, Pak. Mudah-mudahan enggak. Nanti yang susah biar Prof Budi aja. 2 minggu lagi sudah, 2 minggu lagi ya Prof Budi yang akan mengajar. Jadi minggu depan mungkin saya tidak perlu saya hanya menyiapkan absen saja. Ya, jadi materi dari saya ini adalah materi yang terakhir. Ya, minggu depan hari Selasa berarti Bapak Ibu mengerjakan soalnya. Mestinya hari Selasa ke depan saya berikan soalnya, tapi saya berikan soal di hari Jumat besok supaya punya waktu lebih lama untuk menyelesaikan. Itu aja. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Mudah-mudahan semester depan kita bisa ketemu tatap muka ya di ITS. Sudah fix kayaknya. Kalau enggak seperti India. Terima kasih Pak Dinar. Prof Dinar. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Dinar. Izin untuk mengakhiri kuliah hari ini. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Pak.